Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang kami hormati, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang karakter para penghuni surga, yang mana kita sudah memasuki keterangan tentang karakter yang ke-8 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68, yaitu firman-Nya wala yaznun. Di antara karakter calon penghuni surga adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan zina. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa bahayanya perbuatan yang naif ini atau perbuatan yang tercela ini, yaitu perbuatan zina. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bahwasanya zina itu bukanlah hanya zina kemaluan saja, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, bahwa ternyata zina itu begitu beragam. Yang bisa berzina bukan hanya kemaluan seorang hamba, tapi juga anggota tubuh yang lainnya akan berzina. Bahkan zinanya anggota tubuh yang lain itu merupakan pintu atau awal dari perbuatan zina kemaluan. Kalau kita cermati, orang berzina itu tidak ujuk-ujuk berzina. Orang berzina itu tidak tiba-tiba berzina. Biasanya orang berzina itu ada pendahuluannya. Gak mungkin orang ketemu di pasar belum kenal sebelumnya kemudian langsung yuk zina yuk. Gak mungkin. Sangat irasional, sangat tidak rasional. Jadi orang biasanya ketemu pertama kali bertatap muka dulu, pandang-pandangan dulu. Setelah itu, setelah pandang-pandangan sama-sama tertarik, mulai PDKT. Apa PDKT? Pendekatan. Kemudian setelah pendekatan, janjian. Setelah janjian, itu pun sekian kali wakuncar. Apa wakuncar? Kok tahu? Waktu kunjungan pacar. Nah, setelah sekian melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, baru kemudian ujungnya perzinaan yang hakiki, yaitu zinanya kemaluan. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati itu berbeda dengan orang yang berzina langsung. Mendekati itu adalah melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan tindakan preventif, pencegahan terlebih dahulu. Jangan mendekati. Kalau mendekati biasanya orang sudah gak kuat. Wis kadung ketemu nek orang ngapa-ngapa ketone kepriwe. Makanya sebaiknya tidak usah ketemu. Diberi tindakan pencegahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengingatkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau SAW, innal 'aina latazni. Kata beliau SAW, sesungguhnya mata itu berzina. Sesungguhnya mata itu berzina. Wa zinahan nazar.
Zinanya mata adalah melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Awalnya dari mata. Makanya berhati-hatilah untuk menjaga pandangan kita. Entah itu di jalan-jalan, entah itu yang ada dalam rumah kita sendiri. Sarana teknologi, televisi, internet, dan yang semisalnya. Karena itu juga terhitung perbuatan zina. Berarti zina itu bukan hanya orang yang pergi ke lokalisasi saja. Zina itu bukan hanya orang yang menyewa pelacur saja. Termasuk sebagian orang yang tidak pergi ke sana, kalau dia melakukan cuci mata alias jelalatan ketika lagi macam-macam lah, lagi lari-lari pagi sambil cuci mata, itu juga termasuk perbuatan zina. Jadi jangan merasa, wah nyong ora tau zina ora lah. Kayak wong sing ora tau salat, nyong salat masa zina. Jadi ora tau zina tapi sabun zina jelalatan. Ya itulah zina juga. Zinanya mata. Ah nyong ora tau jalan-jalan lah, nang omah tok. Nang omah ngapa? Nonton TV. Sing ditonton apa? Ya gue zina juga. Ya. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa wah ora lah nyong ora. Jarene ora jebule saben dina. Ya. Maka hati-hati. Mata juga berzina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal lisanu yazni. Selain mata, lisan juga berzina. Lisan juga berzina. Zinanya lisan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zinahal kalam. Zinanya lisan itu ngomong. Ngomong apa? Ya ngomong yang tidak baik. Ya ketika orang laki-laki perempuan sudah ketemu, biasanya yang diomongkan apa? Rayuan-rayuan. Ya. Kok dening ayu temen, mas dening ganteng temen. Nah, itu sudah zina itu. Kecuali kalau misalnya suami istri, itu lain masalah. Maka kalau suami istri harus seperti itu. Ya, ibu-ibu ngelem bapake ngelem ibune, itu bagus itu. Ya, itu bagus. Tapi yang kita perbincangkan adalah ketika laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian saling merayu, itu adalah perbuatan zina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mata, lisan, kata beliau wal yadu tazni. Dan tangan juga berzina. Apa zinanya tangan? Kata beliau wa zinahal lamsu. Zinanya tangan itu memegang-megang, bersentuhan, itu juga zina. Rongkur salaman tok, ya itu perbuatan zina. Kalau seandainya salamannya dengan wanita yang tidak halal untuk disalami, maka hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih baik kepala saya ditusuk dengan besi daripada saya harus menyentuh wanita yang tidak halal untukku, kata Nabi SAW. Maka jangan bermudah-mudahan masalah salaman itu. Wawan wis tuwa iki lho. Sing jarane setan, ya. Sing jarane setan itu bisa merubah seorang nenek-nenek menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Setan, yang namanya setan itu bisa merubah, ya. Bisa merubah pandangan kita. Makanya hati-hati. Yang nenek-nenek saja bisa dirubah menjadi wanita cantik, apalagi yang sudah muda, yang masih muda-muda, maka hati-hatilah. Nabi SAW sudah mengingatkan, wal yadu tazni, tangan juga berzina, wa zinahal lamsu, dan zinanya adalah bersentuhan, termasuk di dalamnya bersalaman. Ini yang ketiga. Berarti dari mata, kemudian ke lisan, kemudian ke tangan. Terus kata Nabi SAW, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Setelah semuanya berzina, mulai dari matanya, lisannya, tangannya, maka hati akan berangan-angan.
Kayak nenek wis weruh, wis ngobrol, wis ngemek, ketone apa maning ya. Hati, dia yang akan memprovokasi. Yang akan membuat penasaran itu adalah hati. Makanya hati itu merupakan raja buat tubuh. Kalau rajanya jelek, maka tubuhnya akan jelek. Kalau rajanya bagus, maka akan bagus pula tubuhnya. Maka hati tersebut akan terus memprovokasi, mendorong-dorong. Ayo diterusakan. Terus yang akan mengeksekusi siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibuh. Yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Kemaluan itulah yang akan menjalankan atau tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh hati. Biasanya kalau orang sudah seperti itu sulit untuk ngerem. Makanya daripada kesulitan ngerem, lebih baik dari awal. Lebih baik dari awal di stop. Ada sebagian orang mengatakan, oke, wong kepikiran deleng bocah ayu gue mergane delenge kur sekilas tok. Karena orang melihat, orang kan yang namanya wanita lewat cantik banget. Kalau cuma ngelihat sekilas itu yang bikin penasaran. Ben orang penasaran disawang nanti marem. Kok tuh jadi orang penasaran? Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Jadi ada lewat perempuan itu didelong nanti, oh ayune yo, boleh kang dhuwur nganti ngisor. Setelah itu nggak akan kepikiran lagi. Jadi dipikir Nabi SAW ketika mengatakan, sesungguhnya pandangan pertama kamu ya sudah milik kamu. Selanjutnya itu perbuatan dosa. Jadi kalau misalnya sliver, ada orang wanita kelihat, ayune ora sengaja, langsung apa? Tunduk kepala atau tundukkan pandangan, berarti udah nggak dosa. Kelanjutannya, yang penting kelanjutannya nggak melanjutkan, nggak ngelihat lagi. Nabi SAW memberikan solusi seperti itu. Kalau melihat wanita, segera menunduk. Tapi orang ini justru mengatakan, kalau melihat wanita, dipelototi. Supaya marem, kok jadi orang kepikiran. Bagaimana dengan orang yang mengatakan seperti itu? Orang yang mengatakan, penasaran itu gara-gara cuma melihat sekilas. Supaya nggak penasaran dilihat nanti marem. Orang yang seperti ini menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tadi bahwa kalau melihat seorang wanita dan wanita itu cantik, maka segeralah menundukkan pandangan mata. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membantah kerancuan berpikir tadi bahwa supaya nggak kepikiran itu dilihat aja sekalian sampai marem. Beliau membantah ini dari 10 sisi. Ini perkataan salah. Salahnya dari 10 sisi. Salah satunya, kata beliau, sesungguhnya pandangan yang haram, melihat sesuatu yang haram, itu adalah merupakan panah yang beracun. Merupakan panah yang beracun. Bagaimana mungkin racun diobati dengan racun? Jadi melihat itu racun. Ngobatine deleng maning, iya pada bae wong keracunan diwehi racun. Ya. Seperti orang minum baygon diobatine nganggo baygon nggih maning, diombe maning. Itu bantahan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan masih ada 9 bantahan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menghindarkan kita dari berbagai macam perbuatan zina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.